pejuang langit, Nabi besar Muhammad SAW sudah tidak bersama kita di dunia ini. Akan tetapi Nabi besar Muhammad meninggalkan akhlak-akhlak yang patut untuk kita ikuti. Kita nggak akan bisa menjadi Nabi, tapi kita bisa menjadi seperti Nabi dengan mengikuti akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad. Salah satunya, lihat bagaimana kedermawanan Nabi besar Muhammad. Dan lihat bagaimana dia mengimplementasikan kedermawanannya di dalam sedekah-sedekah yang ia lakukan. Maka mari kita bahas tentang sedekah. Sedekah, sebuah amalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebuah amalan yang bisa menolak 70 macam bala dan musibah. Dan kali ini, Anof menemukan bukti nyata dari seorang jalur langit yang selalu bersedekah. Jalur berkah dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan bagi para pedagang, tetapi membawa Ismi mendapatkan kesempatan lolos dari kecelakaan mengerikan. Nah, Anof bakal ngajak kita untuk mengintip kegiatan komunitas sosial dan kemanusiaan di kota Garut, Jawa Barat ini. Komunitas ini dipimpin oleh Ismi, sosok wanita tangguh yang siap melakukan berbagai kegiatan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salah satu program andalan Ismi adalah memborong jualan para pedagang kecil. Masya Allah. Bergerak untuk kebaikan. Assalamualaikum. Ada Mas Anof. Seru banget nih, rame banget. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah, di Teh. Panda Garut. Nanti sambil cerita-cerita, saya juga nanti ikutan boleh ya Teh? Boleh banget, boleh Oke. banget, dengan senang hati ya teman-teman ya. Pejuang Langit, Panda ini singkatan penolong janda dan duafa. Tapi pertolongan dan bantuan dari komunitas ini tidak terpaku hanya pada itu. Bahkan Panda Garut memiliki sekitar 23 program yang menyasar hampir setiap lapisan masyarakat dan seluruh yang membutuhkan. Masya Allah. Dulu tuh awal mula Teteh itu pengen bikin gerakan Panda ini, kenapa Teh? Berawal dari niat tulus sebenarnya, niat tulus untuk membantu orang lain. Karena kalimat yang selalu diajarkan sama keluarga aku ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dimulai dari tahun 2014, modal izin suami dan biaya sendiri membagikan 5 nasi bungkus. Kini komunitas Panda memiliki 35 relawan yang bekerja setiap hari untuk memberikan bantuan. Dan hingga saat ini sudah membantu lebih dari 60.000 penerima manfaat. Masya Allah. Teh, dari semua kegiatan yang Teteh lakukan ini, tentunya ada keberkahan-keberkahan dong yang didapatkan. Saya dapatkan adalah seorang donatur memberikan hadiah luar biasa, itu berupa umroh gratis. Umroh gratis? Ya, umroh gratis, Masya Allah, sesuatu yang saya impikan. Bahkan luar biasanya adalah saya mendapatkan hadiah itu bersama suami untuk berangkat bareng. Alhamdulillah. Saya pernah, menurut saya ini keberkahan Allah luar biasa. Saya pernah kecelakaan. Ya. Saat itu kondisi mobil arah ke Garut, terbalik 3 kali karena microslip. Wah. Dan posisi mobil terguling. Nah. Mobil berhenti dalam kondisi terbalik setelah nabrak pagar puskesmas. Dan saat itu Allah masih memberikan, menurut saya nggak tahu apa ya, tidak ada luka sedikit pun untuk saya, mama saya, bahkan anak saya. Padahal kondisi mobil hancur, Ringsek ya? hancur banget. Dan orang-orang bilang di sana, ini mobilnya terbang loh, Iya. gitu. Itu menurut saya keberkahan luar biasa ya yang saya dapatkan. Saya yakin itu apa? Itu adalah doa-doa dari mereka yang terbantu. Jalur langit itu Pak. Subhanallah, dari cerita Ismi, ia pun tidak menyangka
bahwa dari kecelakaan itu dirinya masih diberi kesempatan hidup oleh Sang Pencipta. Siapa sangka, amalan yang dulunya ia anggap remeh karena membeli nasi bungkus tak seberapa lalu ia bagikan, kini menjadi perisai dan tamengnya dari kejadian buruk. Allahu Akbar. Pejuang langit, sedekah itu bukanlah selalu tentang banyaknya harta yang kita keluarkan di dalam sedekah kita. Tapi lebih penting daripada itu adalah hati kita, ikhlasnya kita, kejujuran kita di dalam memberikan harta tersebut. Adapun harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya daripada kita. Ia bisa memberi lebih banyak daripada kita. Tapi yang patut kita pelajari dan patut kita tekan adalah sikap kita ketika kita memberi. Bahwasanya kita jujur dan ikhlas di dalam pemberian kita. Mengharapkan balasan cinta dan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengharapkan jabatan dari sedekah kita atau doa bahkan dari fakir dan miskin, tapi berharap itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan ikhlas dan jujur di dalam amalan sedekah kita. Dan Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah yang kita berikan secara rahasia itu menghapuskan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi sesiapa yang ingin menangkal murkanya Allah yang akhirnya berujung kepada musibah, bala dan cobaan, keluarkanlah sedekah di pagi hari. Dan ini adalah suatu hal yang bujur dan manjur. Sering dicoba dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Apabila kita senantiasa mengeluarkan sedekah, khususnya di pagi hari, insya Allah Allah berikan keselamatan sampai malam hari. Sampai kita tidur, itu Allah berikan keselamatan. Alhamdulillah nyampe Mas kita. Tempatnya yang mana Teh? Ini nih. Wow. Labirin pertama di sini. Ini Abah Ohim. Baik. Oh, ini yang pertama kali? Iya, yang pertama kali. Namanya Abah Ohim sama Ibu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Masya Allah. Abah damang. Emot keneh tuh. Saha. Wah, ini Abah ini jualan bakso ikan. Iya, Dulunya jualan apa, Bah? jualan cuangki. Oh, jualan cuangki. Tapi setelah bareng sama Panda, dibantu ya Teh ya? Iya, dibantu. Jadi hari ini jualan Abah kita larisin. Ya. Kita larisin dengan harganya berapa, Bah? Satu porsinya? Satu porsinya 10.000. Ibu berapa satu porsinya? 10.000. Kita larisin, Mas. Kita lebihin harganya jadi 15.000 per porsi. Wah. Nanti kita kan orang sini nih belum tentu bisa ngerasain baksonya Abah ya. Iya. Kita panggilin orang sini buat ngerasain rasa bakso ikannya Abah. Jadi nanti kita gratisin dong ya buat orang-orang. Masya Allah. Gitu Mas, kita gratisin untuk orang-orang sekitar. Masya Allah Puja Langit, Ismi menjelaskan penerimaan manfaat dari komunitas Panda. Semuanya harus tepat sasaran. Tujuannya, uang dari donatur dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Insya Allah Teh, ini kegiatan labirin kan bagus banget nih. Iya. Impactnya ke masyarakat itu langsung ke pedagang, udah gitu ke orang yang menerima makanan gratisnya. Itu luar biasa. Kita juga membantu Abah dan Emak untuk pulang lebih cepat, istirahat lebih cepat, karena biasanya sampai sore atau bahkan kalau malam belum habis ya masih dikelilingkan. Iya, apalagi tadi Teteh sempat bilang kan kalau Abah sekarang lagi proses pemulihan. Untuk Abah matanya ya. Untuk matanya. Jadi Iya, kita iya. bawa antar terapi ke rumah sakit, pakai ambulan gratis agar Abah nanti, karena Abah sekarang ini tidak bisa melihat, Iya. mudah-mudahan kita bisa ikhtiarkan agar Abah bisa melihat kembali dan bisa usaha maksimal. Masya Gitu. Allah. Oke. Nah, bukan berarti kita mengharapkan balasan ya Teh ya. Tidak, saya Kita tidak tetap sama ikhlas sekali. ya. Tetap ikhlas. Itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Jangan pernah berharap untuk kita memang butuh didoakan, tapi jangan kebaikan kita lantas berharap hanya untuk didoakan. Tapi Iya. tanamkan saja dalam diri bahwa dosa kita itu banyak.
kita mengharapkan ridho Allah, udah cukup itu. Iya. Yakinlah bahwa kebaikan itu dari Allah sudah Allah siapkan sedemikian rupa. Nah, pejuang langit, tapi sedekah itu tidak sesempit yang kita bayangkan loh. Sedekah itu luas, sedekah itu bentuknya bisa berbagai macam, dan semua orang pasti bisa melakukan. Pejuang langit, satu lagi nih, sedekah itu terkadang kita ingin sedekah, tapi kita nggak punya kemampuan untuk memberikan sedekah tersebut. Ketika kita ingin memberikan 2.000 atau bahkan 1 perak, kita nggak memiliki 1 perak tersebut. Tapi kita nggak mau kelewatan fadilahnya sedekah. Apa yang kita lakukan? Nabi udah membawakan solusi. Nabi bilang, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Sesungguhnya senyuman kamu di depan sepupu kamu atau di depan kerabat kamu atau di depan teman-teman kamu itu adalah sebuah sedekah. Jadi sedekah itu Nabi bilang nggak harus cuma harta, tapi kalau punya harta ya keluarin, jangan cuma senyum doang gitu. Masa ngelihat orang fakir miskin cuma kita senyumin doang, itu orang butuh hartanya kita, bukan butuh senyuman kita. Seperti yang Said Abu Bakar sampaikan, sedekah tidak melulu tentang harta. Bisa dari tubuh kita, dari donor darah, sampai tenaga untuk membantu orang lain. Seperti dari para volunteer di komunitas Panda, mereka juga sudah termasuk menabung ladang amal sebuah pahala. Mereka tanpa dibayar, meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pikiran untuk membantu sesama. Ngasih senyum kepada mereka yang bertahan hidup. Masya Allah. Nah, nanti makan baksonya jangan lupa dihabisin ya. Oke, siap? Pejuang langit. Tadi teman relawan udah bantuin nih ngebungkusin. Sekarang udah siap, waktunya dibagiin ke warga di sekitar sini. Yuk, saya bantu bagiin boleh ya? Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, saya juga ada sedikit nih Bah, dari saya buat Abah sama Ibu. Semoga diterima Bah ya. Saya doain Abah semoga selalu sembuh, cepat sembuh Bah, supaya jualannya juga laris dan dimudahkan semuanya Bah ya. Insya Allah Abah dalam waktu dekat bisa melihat dengan normal lagi Bah. Pejuang langit, tadi udah kita dengar apa yang disampaikan dari Teh Ismi tentang bagaimana sedekah merubah hidupnya dia dan berdampak di dalam hidupnya dia. Maka jangan sampai apa yang kita saksikan tidak membangunkan diri kita untuk bersedekah, tidak membangkitkan diri kita untuk bersedekah pada orang lain. Karena dampaknya sangatlah besar dan sangatlah dahsyat. Apalagi untuk menghindari segala musibah dan kesulitan. Maka teman-teman jangan lupa untuk sedekah khususnya di pagi hari. Terakhir saya ingin tutup untuk para pejuang langit dengan doa, Allahumma ya man waffaqa ahlul khairi lil khair fa'a'anahum alaih waffiqna lil khair wa'inna alaih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang langit masih bersama komunitas Panda di Garut, Jawa Barat. Akan menuju ke lokasi kedua untuk program Larisin, Lebihin, dan Bagiin yang menyasar para pedagang kecil. Siapa namanya Kang? Namanya Tri Ayu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, maaf nih agak sedikit telat. Wah, ini yang namanya Ayu ya? Wah, Ayu jualan pangsit udah berapa lama nih? Udah 1 tahun. Wah, kamu jualan kapan? Abis sekolah? Masya. Di sekolah. Oh, jadi kamu bawa pangsitnya ke sekolah nih? Masya Allah. Iya. Nih, 1 bungkus begini harganya berapa? 1.000 aja? Wah, 1.000 ya? Masya Allah, murah banget ya. Pejuang langit, karena ayahnya terkena stroke, kini Ayu yang baru berusia 9 tahun
harus membantu berjualan pangsit goreng buatan ibunya. Selain jualan keliling kampung, Ayu juga sesekali berjualan di sekolah. Di kalangan teman-temannya, sosok Ayu dikenal ceria dan rajin beribadah. Nih, pejuang langit. Lihat nih, perjuangannya Kang Lutfi, Ayu, itu mereka nggak ada yang namanya putus asa. Mereka diberikan cobaan, justru membuat mereka tuh menjadi lebih bersemangat untuk kerja keras ya Kang ya? Iya, betul sekali. Masya Allah, semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Pejuang Langit, cerita Kang Lutfi dan sosok Ade Ayu mengingatkan pada sebuah cerita dari guru ngaji saya, bahwa orang kaya yang menjadi tulang punggung keluarga itu sudah jadi hal yang biasa. Berbeda dengan orang yang dalam kesulitan namun mencari nafkah demi kebutuhan keluarga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ayu berarti sholatnya rajin juga dong ya? Walaupun jualan gini, sholat nggak pernah tinggal? Alhamdulillah. Pejuang Langit, dari ceritanya Kang Lutfi sama Ayu ini kita belajar. Sesulit apapun kondisi ekonomi kita, jangan pernah putus asa. Karena Allah insya Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita semua.